Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Samudro dengan rekan saya Heri Agusta, mahasiswa pendidikan non formal Kota Bengkulu, FK, dengan dosen pengampu mata kuliah konsep dasar anak usia dini, Bapak Dr. Ilham Abdullah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang alat permainan edukatif indoor dan outdoor. Tentunya pendidikan anak usia dini sangat penting untuk dikaji, dipelajari dan diterapkan dalam rangka mencetak atau mewujudkan kualitas manusia yang handal agar dapat bersaing dengan bangsa lain dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat. Mengingat anak usia dini 70% perkembangan otak ada di anak usia dini, di mana pada saat itu anak usia dini masih sangat mudah untuk dibentuk. Definisi alat permainan edukatif. Secara umum, alat permainan edukatif merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman ini akan berguna untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Alat permainan edukatif dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya. Jenis-jenis alat permainan edukatif indoor. Yang pertama, puzzle dengan cetakan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan. Pengembangan kognitif, pengembangan warna dan bentuk, motorik halus dan sosial emosional. Yang kedua, puzzle gambar, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, pengembangan kognitif, motorik halus, perkembangan bahasa, pengenalan bentuk, geometri, dan sosial emosional. Yang ketiga, tangram, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, pengembangan kognitif, pengenalan warna dan bentuk, motorik halus, dan sosial emosional. Yang keempat, balok warna, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, pengenalan bentuk, sosial emosional, pengembangan bahasa. Yang kelima, papan pasak atau pin, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, pengenalan bentuk, pengenalan warna, sosial emosional, pengembangan bahasa. Yang keenam, tanah liat, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, motorik halus, koordinasi mata dan tangan. Yang ketujuh, balok susun, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, pengenalan bentuk, pengenalan warna, sosial emosional, pengembangan bahasa, pengembangan kognitif. 8. Kostum berbagai profesi atau pekerjaan. Alat permainan edukatif sentra main peran yang berupa baju pekerjaan ini dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yaitu interaksi sosial emosional, kemandirian, pengenalan ukuran. 9. Perkakas pertukangan anak, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, pengenalan ukuran, sensori motor, koordinasi mata dan tangan, sosial emosional. 10. Boneka atau boneka jari tangan. Untuk pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah motorik halus, interaksi sosial emosional, imajinasi, main peran mikro. 11. Perkakas berkerbun anak, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, main peran mikro dan makro, interaksi sosial emosional, dan imajinasi. 12. Perkakas masak-masakan anak, pengetahuan dan keterampilan dikembangkan, main peran mikro dan makro, interaksi sosial emosional, dan imajinasi. 13. Papan planel, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, main peran mikro, sensori motor, interaksi sosial emosional, motorik halus, dan imajinasi. 14. Wayang anak kreatif, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan, main peran mikro, sensor motor, interaksi sosial emosional, dan imajinasi. 15. Balok masjid atau miniatur tempat ibadah,
Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan main peran mikro, sensori motor, interaksi sosial emosional, dan imajinasi. 16. Kendaraan dari bahan alam. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan main peran mikro dan makro, sensori motor, interaksi sosial emosional, motorik halus, dan imajinasi. 17. Balon tepung anak kreatif atau adonan tepung. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan main peran mikro, sensori motor, interaksi sosial emosional, motorik halus, dan imajinasi. Jenis-jenis alat permainan edukatif outdoor. Yang pertama, ayunan. Manfaatnya mengembangkan kesadaran dan koordinasi seluruh tubuh, membantu sistem proprioseptif yang melibatkan perencanaan dan kontrol motorik, deteksi posisi gerakan tubuh, dan gerakan terkoordinasi, memperkuat lengan, kaki, dan otot si kecil, karena dibutuhkan kekuatan untuk membuat gerakan ayunan. Yang kedua, perosotan. Perosotan memberikan ragam manfaat untuk si kecil. Di antaranya melatih keseimbangan, koordinasi, dan kesadaran spasial. Selain itu, perosotan membuat anak mengembangkan kemampuan motorik, juga merangsang sensori penglihatan, proprioseptif, dan vestibular. Yang ketiga, jungkat-jungkit. Bermain jungkat-jungkit ini mengajari anak-anak mengenai beban, fungsi bermain yang terbaik. Jika kedua anak mempunyai berat badan yang sama, mereka akan merasakan keseimbangan dan kesenangan dengan papan jungkat-jungkit. Yang keempat, tangga majemuk. Tangga majemuk memberikan beberapa manfaat bagi anak-anak, termasuk pengembangan fisik, peningkatan keseimbangan dan koordinasi, latihan kardiovaskular, pengembangan otak, peningkatan kepercayaan diri, pengembangan keterampilan sosial, dan pembakaran kalori. Yang kelima, rumah-rumahan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak, meningkatkan kemampuan imajinasi, menumbuhkan sikap dan perilaku sosial emosi, menstimulasi otak kanan, melatih tanggung jawab. Yang keenam, jaring laba-laba memberikan manfaat yang meliputi pengembangan keterampilan motorik halus, keterampilan kognitif, kreativitas, imajinasi, keterampilan sosial, keterampilan observasi, ketelitian, serta pengetahuan tentang alam dan ekosistem bagi anak-anak. Yang ketujuh, bak pasir bermanfaat untuk membantu mengembangkan motorik halus, meningkatkan imajinasi dan kreativitas, meningkatkan kemampuan sosial dan emosional, menjadi mainan terapi, meningkatkan kemampuan matematis. 8. Balok titian. Manfaat dari permainan ini adalah melatih kekuatan otot kaki, melatih keseimbangan tubuh, melatih menggerakkan badan dan kaki untuk kekuatan otot, koordinasi, melatih keberanian dan kepercayaan diri. 9. Alat bergelantungan atau monkey bar. Manfaat dari permainan ini adalah bergelantungan di tiang selama 10 detik dapat melatih kekuatan otot, tangan, dan lengan anak. Selain itu, dalam posisi bergelantung, berat badan akan menarik tulang belakang sehingga menjadi lurus dan tegak. 10. Korsel atau komedi putar atau mangkok putar. Manfaat dari permainan ini adalah keterampilan sosial, memperkuat hubungan, meningkatkan kreativitas, pembelajaran sosial, pengembangan keterampilan komunikasi. 11. Jembatan goyang. Permainan ini bermanfaat karena bisa melatih keberanian, keseimbangan, interaksi, kebersamaan, dan ketertiban. 12. Tangga pelangi. Tangga pelangi dapat melatih keseimbangan anak, melatih kekuatan kaki dan tangan, melatih keterampilan, melatih kesabaran, dan melatih mengenal warna. 13. Playground anak. Manfaat yang bisa diperoleh dari permainan playground anak adalah melatih kebersamaan, interaksi, bahasa, keberanian, jiwa sosial, kekuatan fisik, mengenal warna, dan masih banyak lagi manfaat yang diperoleh dari permainan playground anak ini.
Demikianlah penyampaian materi ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari materi ini dapat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.